Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Kak Khairul di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk tema yang sama, yaitu ujian sekolah untuk tingkat SMP tahun pelajaran 2023 ke atas. Nah, adik-adik, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah materi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bisa dipakai untuk jenjang SMP maupun MTS. Adik-adik jangan khawatir, soal ini sudah diupdate dari bank soal terbaru sehingga lebih akurat dan sangat sesuai dengan kisi-kisi yang akan dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Namun sebelum lanjut, silahkan disiapkan pulpen ataupun buku catatannya supaya bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Baiklah, kita akan langsung membahas soal bahasa Indonesia ini dari yang soal pertama. Soal nomor 1. Cermati kalimat berikut ini. Mohon maaf sebentar. Cermati kalimat berikut ini. Banyak kalangan menyebut Rudi Hartono sebagai maestro bulu tangkis dunia. Makna kata bergaris bawah adalah titik-titik. Nah, maestro itu adalah artinya orang yang ahli dan berprestasi pada bidang tertentu. Ya, jawabannya yang B. Hebat saja kurang tepat, jadi memang ahli. Ya, jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Cermati kutipan teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Nah, ide pokok teks tersebut adalah, nah seperti ini ya adik-adik, karena di bahasa Indo itu banyak sekali bacaan yang panjang, jadi langsung fokus ke pertanyaannya. Jadi kita ditanya untuk ide pokok. Nah, ide pokok itu biasanya berada di awal ataupun sebagai kalimat deduktif. Kalau yang di akhir seperti kalimat induktif. Nah, untuk soal nomor 2 ini, ternyata jeruk nipis bermanfaat dalam mengobati batuk. Buah ini memiliki kandungan berupa minyak atsiri dan zat yang dapat bermanfaat untuk mengendalikan otot-otot pernafasan. Oke ya, berarti di sini jelas banget bermanfaat kalimat pertama. Oke, berarti adalah manfaat dari jeruk nipis. Kita lanjut ke soal nomor 3. Isi yang tersirat terdapat pada bagian teks tersebut adalah titik-titik. Yang tersirat, minuman air dapat dicampur dengan madu, kecap. Nah, yang C jawabannya. Jeruk nipis memiliki khasiat untuk menjaga kesehatan. Jeruk nipis ini kurang tepat. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Baik, jadi kita langsung lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. Simpulan dari penggalan teks tanggapan tersebut adalah titik-titik. Nah, A. Kesunyian dan kesedihan digambarkan Basuki Ahmad dalam lukisan berjudul Kakak dan Adik. Nah, kita baca dulu ya kutipannya. Lukisan yang berjudul Kakak dan Adik karya Basuki Abdullah menggambarkan kesunyian dan kesedihan. Gambaran kesunyian diperkuat melalui ekspresi wajah jernih, tetapi tatapan mata yang kosong. Pakaian yang bersahaja dan berwarna gelap membuat sosok kakak beradik tampak diliputi kesedihan. Itu kesunyian dan kesedihan digambarkan Basuki Abdullah dalam lukisan. Ya, jawabannya adalah yang A, tentang kesedihan dan kesunyian yang dihadapi oleh seorang pelukis. Kita lanjut ke soal nomor 5. Bacalah kutipan teks berikut ini. Oke. Tujuan penulis teks inspiratif tersebut adalah untuk menyampaikan pesan kepada pembaca bahwa titik-titik. Nah, di sini kita coba baca dulu. Alkisah, karena merasa sudah mulai tua, seorang tukang kayu meminta izin kepada mandornya untuk pensiun. Lalu sang mandor mengizinkannya, tetapi dengan syarat tukang kayu tua harus menyelesaikan satu proyek lagi, yaitu tukang kayu tua harus membuat bangunan sesuka hatinya. Tukang kayu tua pun merasa jengkel karena mengetahui proyek terakhirnya adalah pembangunan rumah. Sebab penyelesaian pembangunan rumah memakan waktu yang cukup lama. Ia pun bekerja malas-malasan dan membuat rumah dengan asal-asalan. Kualitas bahan yang digunakan pun sangat rendah. Ketika pembangunan rumah selesai, sang mandor mendatangi si tukang kayu tua dan berkata, "Rumah yang kau bangun ini adalah hadiah dariku untukmu. Terima kasih telah bekerja dengan baik."
Nah, kira-kira pesannya apa adik-adik? Yaitu suatu pekerjaan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak tahu hasilnya akan seperti apa. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 6, 7, dan 8. Pernyataan yang sesuai dengan kutipan teks fabel di atas adalah titik-titik. Nah, ini tentang cerita monyet ya. Kura-kura lalu meminta bantuan kepada monyet. Maukah kau membantuku memetik buah pisang ini? Kata kura-kura. Aku bersedia, tetapi buah pisang itu nanti dibagi dua. Jawab monyet. Baik, jawab kura-kura. Monyet lalu memanjat pohon pisang. Pohon pisang kura-kura. Bau harum buah pisang menggoda selera monyet. Ia lupa akan janjinya. Kura-kura menunggu di bawah pohon pisang. Nyet, nyet, nyet. Nah, mana pisang bagianku? Teriak kura-kura. Sebiji pun tidak ada, jawab monyet rakus. Nyet, itu pohon pisangku. Rengek kura-kura hampir menangis. Salah sendiri, mengapa tidak bisa memanjat pohon? Ejek monyet. Raut wajah kura-kura memerah. Ia mulai menangis, hatinya sedih bercampur marah. Ia lalu menggoyang-goyangkan pohon pisang itu. Tiba-tiba bruk, pohon pisang itu tumbang, monyet itu jatuh, ia mengerang kesakitan. Tubuhnya tertimpa batang pohon pisang. Ampun kura-kura, tolong aku menyesal, kata monyet. Tetapi kura-kura sudah berlalu, ia mencari sahabat baru. Ya, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah monyet tidak memenuhi janji berbagi pisang sehingga kura-kura merasa sedih dan marah. Ya, jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Makna simbol wajahnya memerah pada teks fabel tersebut adalah, nah, merah itu karena apa kira-kira? Ya, kira-kira karena marah. Jawabannya yang B. Sebab terjadinya konflik pada teks fabel tersebut adalah monyet mengingkari janji tidak membagikan buah pisang kepada kura-kura sang pemilik pohon pisang. Kita lanjut ke soal nomor 9. Cermati peristiwa berikut ini. Oke. Urutan peristiwa yang tepat adalah titik-titik, yaitu Bagus turun dari kereta api depresian. Oke, saat ini yang pertama. Kemudian Bagus tidak menyadari dompetnya. Oke, kedua. Kemudian ini ketiga, merasa panik. Keempat dan kelima. 2, 5, 4. Ya, jawabannya ini yang B. 2, 5, 4, 3, 1. Yang B. Kita lanjut ke soal nomor 10. Bacalah teks berikut. Oke, bukti tokoh Oding seorang penakut terdapat pada bagian. Oke, Oding sedang berlibur di rumah kakeknya. Oke, ruang tamunya ini belum menunjukkan adanya ketakutan. Mengapa tadi malam kau mengigau? Tanya kakek. Tidak mengigau, benar-benar ada yang mempermainkan jendela. Kau lihat sesuatu? Tidak kek, tapi malam. Nanti kakek tidur denganku ya. Nah, ini bukti bahwasannya Oding sedang ketakutan. Ya, jawabannya adalah yang D, 4. Kita lanjut ke soal nomor 11. Perhatikan kutipan teks drama berikut ini. Dialog yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang kutipan teks tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini biaya kursus cukup besar, Maya. Iya deh, Maya turuti nasihat ibu. Ya, jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 12. Cermati kutipan teks berikut ini. Oke. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan teks drama di atas adalah, Din, aku minta jawaban soal nomor 8 dan 9. A dan D. Kalau soal nomor 10, 11, dan 15 jawabannya apa, Ban? 10A, 11D. Nomor 15 aku belum. Kalimat yang tepat untuk melengkapinya adalah, berarti di sini adalah sinopsisnya ya, sinopsis dari percakapan. Di ruang 9, ulangan sedang berlangsung. Beberapa siswa tampak gelisah karena soal-soal yang dihadapinya sangat sulit. Sementara itu Pak Rosidin tengah sibuk mencatat administrasi ulangan. Iya, jawabannya adalah yang A, sehingga mereka bisa saling contek-mencontek gitu. Kita lanjut ke soal nomor 13. Bacalah penggalan teks berikut. Oke, dalam pengembaraanku yang ragu, kutipan sisa-sisa harapan
Kulipat sisa-sisa harapan ketika pintu dan jendela memujamu. Tak lagi terbuka untukku. Pilihan kata yang tepat agar bait tersebut memiliki rima akhir yang sama adalah kulipat diganti kusimpan, kurang tepat. Kata harapan diganti dengan pilu. Ya, supaya bersajak ya. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 14. Cermati beberapa teks berikut ini. Kalimat iklan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi yang mendidik khalayak ditandai dengan nomor titik-titik. Yaitu pada nomor begitu banyak masalah akibat narkoba, katakan tidak pada narkoba. Oke, jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 15. Cermati kedua kutipan teks berikut ini. Ada teks 1, ada teks 2. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah kementerian, yang ini berarti diawali siapa? Kondisi, diawali dengan bagaimana kondisi. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 16. Cermati kalimat berikut ini. Erick Thohir dipercaya sebagai presiden FC Internasional Milan pada 2013 yang ke-21. Perbaikan susunan kalimat tersebut adalah titik-titik. Pada 2013, Erick Thohir dipercaya sebagai presiden FC Internasional Milan yang ke-21. Ya, yang C yang paling tepat. Soal nomor 17. Cermati kalimat-kalimat berikut ini. Nah, ada pernyataan, kita baca soalnya. Kata bergaris bawah yang bersinonim terdapat pada kalimat bernomor letusan atau erupsi ya. Jawabannya yang D. Jadi ada letusan atau erupsi, itu bersinonim. Kita lanjut ke soal nomor 18. Cermati teks berikut ini. Oke, judul yang tepat untuk melengkapi kutipan teks laporan hasil percobaan di atas adalah titik-titik. A. Cara membuat perangkap alternatif dan aman. Kurang tepat. Kemudian cara aman membuat cairan, ini kurang tepat. Alternatif kurang tepat. Cara membuat perangkap nyamuk sederhana. Ya, jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 19. Agak panjang ya. Oke, judulnya mewaspadai bahaya pergaulan bebas remaja. Pembukaan, isi, dan penutup. Bagian yang tepat untuk melengkapi kerangka pidato persuasif tersebut adalah fenomena pergaulan di kalangan remaja, kemudian faktor penyebab pergaulan remaja, dampak negatif, langkah-langkah mengantisipasinya. Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 20. Cermati kutipan teks berikut ini. OSIS SMP Wiralodra mengadakan kegiatan gotong royong membersihkan parit, selokan, dan sampah di sekitar lingkungan. Kegiatan ini bertujuan agar lingkungan sekitar tetap sehat dan bersih. Slogan yang sesuai untuk ilustrasi tersebut adalah lingkungan bersih dan sehat tanggung jawab kita bersama. Jawabannya yang B. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Ada kurang lebihnya kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakak doakan semoga nilainya besok semuanya bagus ketika menonton video ini sampai akhir dan melakukan subscribe. Untuk soal lainnya silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan kakak buatkan secepat mungkin. Baiklah, demikian pembahasan kita hari ini. Ada kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.